Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk dapat beribadah hari ini. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh menyerahkan, mempertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini biarlah boleh jadi dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Coba lihat di bawah. Ya, begitu Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, Saudara, mari kita buka kitab kita dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita membacanya secara responsoria, ya, demikian firman Tuhan. Atau saya membaca karena situasi kondisi mati lampu, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu yang menyaksikan situasi yang kita alami di kota kita, saudara, membuat kita tidak dapat bertemu, tidak dapat bersama, ya, di tempat ini. Hari ini tema kita diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan merupakan tindakan Allah untuk mengangkat penghalang antara Allah dan manusia karena dosa melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang diperdamaikan, maka itu adalah tindakan yang Allah kerjakan untuk mengangkat penghalang. Karena ada yang menghalangi kita untuk dapat berdamai dengan Tuhan. Nah, penghalang itu adalah dosa. Dan dosa itu hanya dapat diselesaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, kita juga harus tahu bahwa pendamaian itu merupakan inisiatif dan tindakan Allah yang olehnya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi
Saudara, bahwa pendamaian itu merupakan tindakan, merupakan inisiatif Allah yang dimana melalui tindakan Allah dan inisiatif itu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat pendamaian. Nah, ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka ada 4 hal yang kita nikmati, yang kita rasakan atau kita peroleh dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperdamaikan, kita memperoleh pembenaran. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu dicatat dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Ini terjadi sebagai akibat pelanggaran satu orang, yaitu manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Dicatat, sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa, maka murka Allah nyata atas semua orang, karena semua orang telah berdosa. Dan juga dicatat dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Karena dosa inilah manusia harus hidup terpisah dari Allah. Tetapi kita diperdamaikan dengan Allah melalui iman akan karya Tuhan Yesus dalam kematiannya. Pendamaian itulah yang memungkinkan kita dapat dibenarkan. Jadi ketika Allah mendamaikan kita, ketika kita diperdamaikan, maka di situ Bapak Ibu dan saya memperoleh mendapat pembenaran. Pembenaran adalah berkenaan dengan perubahan dalam hubungan, dalam status kita, yaitu kita sebagai orang percaya dengan Tuhan tidak ada lagi penghalang. Kita mampu, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-8 mencatat, sebelum kita dibenarkan, firman Allah itu menjelaskan gambaran kita. Kita ini orang durhaka, kita ini orang berdosa. Ayat 6 dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, hanya oleh Kristus maka kita dibenarkan. Dan hanya oleh Kristus maka kita melakukan pekerjaan kebenaran yang dibenarkannya. Jadi Bapak Saudara, kita yang telah dibenarkan ini, maka kita mampu melakukan pekerjaan atau dapat melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita, tentu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi, Saudara, diperdamaikan dengan Allah itu kita mendapat pembenaran. Pembenaran itu kita peroleh di dalam Kristus Yesus karena kita percaya kepadanya di dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Allah itu memungkinkan Bapak Ibu dan saya itu menikmati, merasakan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera adalah kerinduan setiap manusia. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, ada banyak orang berupaya mencari, membangun damai melalui caranya sendiri, melalui penampilan. Ya, ada banyak orang kalau penampilannya bagus, dia merasa happy, tenang, sukacita, dia damai. Ya, ada banyak orang juga Saudara mencari damai itu oleh karena pekerjaan yang baik, maka orang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada orang Saudara
saudara merasa damai kalau materi, kalau uangnya secara finansial banyak. Ada orang juga saudara mencari damai di dalam kekuasaan atau di dalam jabatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mencari hal yang demikian, semuanya itu bersifat sementara dan parah. Maka kalau itu bersifat panah dan sementara, tidak sedikit orang akhirnya bertanya, saudara, bagaimanakah menemukan dan bagaimanakah memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya? Pertanyaan ini juga mungkin masih menjadi pertanyaan kita. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, sebagai orang percaya kita bersyukur karena firman Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti hidup di dalam damai sejahtera adalah anugerah Allah bagi orang yang telah dibenarkan, bagi orang yang telah memperoleh pendamaian di dalam Allah. Jadi saudara, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, kita memperoleh damai sejahtera. Jadi damai kita, jadi sukacita kita itu kita peroleh, kita dapati di dalam pembenaran yang telah kita peroleh akibat diperdamaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berbicara tentang bahwa Bapak Ibu dan saya telah sungguh-sungguh dikaruniakan damai sejahtera oleh Tuhan. Bagi kita yang sudah menikmati damai sejahtera, seharusnya dan sepatutnya juga kita, saudara, membawa damai itu kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11 juga dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika kita diperdamaikan, kita dibenarkan. Yang kedua, kita memperoleh damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, saudara, kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 10 bagian terakhir, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya, kita semua memperoleh, mendapatkan keselamatan. Saudara, kalau kita melihat ya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, secara khusus dalam perjanjian lama biasanya keselamatan itu diterjemahkan dari kata yasa, yang berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi, dan kemudian berarti pembebasan, pelepasan atau pemberian keleluasaan dan kelapangan kepada sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan, kita dilepaskan dari keterikatan yang membuat kita rusak. Itu dalam pengertian bahasa bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani perjanjian baru dari kata soso, dari kata yang sama asalnya dari kata soter dan soteria, berhubungan dengan perawatan. Jadi keselamatan itu juga berbicara tentang kita ini dirawat oleh Tuhan. Yang kedua berbicara tentang kesembuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, berbicara keselamatan itu
sangat luas cakupannya. Kita dirawat oleh Tuhan, kita disembuhkan, dan juga berbicara tentang pertolongan. Jadi kita ditolong oleh Tuhan. Juga berbicara tentang penebusan, berbicara tentang kesejahteraan, dan berbicara tentang pemeliharaan dari bahaya penyakit atau yang mematikan. Jadi Bapak Saudara, berbicara tentang keselamatan dari pengertian kata sojo ini luar biasa. Maka situasi kondisi yang kita alami sekarang ini, dalam beraktivitas kita upayakan kita ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, tapi percayalah bahwa ada keselamatan daripada Tuhan. Dia Allah yang merawat kita, Dia Allah yang menolong kita, Dia Allah yang memelihara hidup kita semua. Dalam penerapannya bagi orang Kristen, berarti penyelamatan itu atau keselamatan itu berarti penyelamatan dari kematian kekal dan pemberian hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus. Jadi berbicara tentang kehidupan nanti, ini kita telah diberikan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak Saudara, diperdamaikan dengan Allah. Itu berarti kita menikmati pengharapan. Arti pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata pengharapan itu dari kata elpis, yang berarti menantikan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu dari kata mikvah, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Dengan demikian, pengharapan dapat kita artikan suatu permohonan, keinginan yang sangat kita nantikan terjadi demi kebaikan kita. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara pengharapan, itu berbicara tentang keinginan kita, itu berbicara tentang permohonan kita yang kita rindukan segera terjadi demi kebaikan kita. Alkitab mencatat, Saudara, firman Tuhan dalam bagian teks firman Tuhan ini, dalam ayat yang kelima, dalam Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan itu tidak mengecewakan. Wah, luar biasa ini. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Ibu dan saya diperdamaikan di dalam Kristus Yesus dan kita berdamai dengan Tuhan, pengharapan ini menjadi bagian kita. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan, dan tentu itu kita inginkan segera terjadi demi kebaikan kita. Perhatikan ini, pengharapan itu tidak mengecewakan. Maka Saudara, ini menjadi kerinduan kita supaya pengharapan kita COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Berlalunya ini, Saudara, tentu usaha, pekerjaan, rutinitas kita berjalan sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita seolah kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga secara khusus seperti yang saya katakan tadi, kondisi kota kita, bangsa kita, dan bahkan dunia yang sedang menderita karena wabah COVID-19. Tapi satu hal yang pasti, kita masih memiliki pengharapan, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, dari pengertian istilah ini, saudara, saya secara pribadi dikuatkan, diteguhkan, masih ada Tuhan sumber pengharapan kita. Kesimpulan, syukur kepada Tuhan karena kita telah diperdamaikan dengannya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang mati untuk kita. Melalui pendamaian itu memungkinkan kita menikmati, memperoleh pembenaran, hidup dalam damai sejahtera, keselamatan, dan menikmati pengharapan demi pengharapan. Doa dan kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat 7 yang berkata demikian: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Bapa, dalam situasi kondisi apapun kami
Kalaupun Tuhan listrik harus mati, padam, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya seberapapun kami yang akhirnya dapat menyaksikan siaran firman Allah ini, biarlah kami diteguhkan, dikuatkan, supaya berita ini dapat kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka pun dikuatkan, supaya mereka pun mengerti, memahami bahwa kami telah diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih, kami berkati bangsa kota, kami berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami akhirnya hidup di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Allah yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.